Artis Artis. Arab Saudi. Jadi ketika Nabiullah Adam dengan Ibunda Hawa bertemu, ada rasa dalam hati mereka, mengatakan dalam hati mereka, prasangka kok kayaknya saya pernah kenal. Seperti itu yang dikatakan Nabiullah Adam dengan Ibunda Hawa di dalam hati mereka. Tentunya mereka saling kenal karena memang mereka suami istri yang diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dikarenakan melakukan satu kesalahan, melakukan satu kedoliman, yakni memakan buah kholdi. Ada cerita tentang awal mulanya, atau ini namanya yang dilahir Yakut minum atau apa itu? Jakul. Ada cerita ketika Nabiullah Adam pertama yang digoda oleh iblis, ketika iblis dengan malaikat disuruh bersujud kepada Nabiullah Adam, iblis tidak mau dikarenakan iblis sombong. Apa yang disombongkan? Saya tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah liat. Namun bukan di situ alasan kenapa Allah memerintahkan kepada dua makhluk ini untuk bersujud. Ini bersujud bukan dikarenakan kehambaan, bukan dikarenakan ketuhanan, dikarenakan di dalam jiwa, di dalam diri Nabiullah Adam suatu saat akan lahir orang yang benar-benar mulia, yakni Nabi Muhammad. Bapak Ibu, itu ada yang keterangan yang mengatakan seperti itu. Kemudian dari malaikat dengan iblis ini yang lebih tahu tentang semua nama-nama benda yang ada di seluruh dunia ini, yakni Nabiullah Adam. Makanya untuk memuliakan akan kecerdasan dan kepintaran Nabiullah Adam, iblis dengan malaikat disuruh bersujud. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan semua nama-nama benda yang ada di seluruh dunia, seperti itu. Namun iblis tidak mau, sakit hati iblis ingin balas dendam. Iblis sakit hati dan iblis pun tahu pada akhirnya dia akan ditempatkan di mana, yakni di neraka. Kesepian dong, kata iblis, kalau saya di neraka sendirian. Maka iblis pun meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Adam dengan keturunannya. Digoda Nabi Adam, ya Adam, apakah kau ingin abadi di surga ini? Apakah kau masih ingin awet muda di surga ini? Maka ada satu hal yang perlu engkau lakukan, yakni makanlah buah kholdi, dekatilah buah kholdi. Namun disitulah Nabi Adam tidak tergoda sama sekali, meskipun dari berbagai jurus yang dikeluarkan oleh iblis, Nabi Adam tidak tergoda. Kemudian iblis pun tidak menyerah. Siapa yang didatangi kemudian, yakni Siti Hawa, yang namanya juga perempuan, hatinya lemah lembut, tergoda akan rayuan maut. Keluar kata-kata yang indah dari iblis, bagaimana ini itu semuanya serba enak didengar oleh Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa pun tergoda, ingin pula merasakan seperti apa itu buah kholdi. Lantas kalau hanya Siti Hawa yang tergoda, Nabiullah Adam tidak tergoda, kenapa Nabiullah Adam juga ikut-ikutan keluar dari surga? Lantas kenapa? Saya tekan dulu, lihat di sebelah kanan ini. Ini ada tembok di sebelah kanan. Ini nama temboknya tembok Zubaidah. Jadi dulu ada yang mengatakan pada eranya Nabi Muhammad, ada yang mengatakan setelah Nabi Muhammad, yakni Khulafaur Rasyidin. Di antara empatnya ada perempuan yang bernama Siti Zubaidah pernah bermimpi memberikan minum terhadap jemaah haji. Setelah itu Siti Zubaidah pun membangun bendungan ini. Ini tembok ini dulu bendungan air. Jadi ada aliran airnya, memang khususkan untuk jemaah haji yang ingin minum atau ingin mengambil wudhu.
karena dulu gak ada kendaraan hajinya dulu kalau gak pakai unta yakni jalan kaki. Tidak seperti kita sekarang santai sambil lalu tidur sambil lalu tidur. Alhamdulillah. Namun ketika sudah bermimpi seperti itu, Siti Zubaidah pun membangun bendungan yang ada aliran airnya. Namun sekarang sudah tidak dipergunakan kembali dikarenakan pipa-pipa air, keran-keran air baik di Arafah ataupun Musdalifah ataupun di Mina sudah semuanya tersambung. Bahkan ada juga katanya, tapi saya juga tak tahu, ada aliran air zam-zamnya. Jadi siapa yang menjadikan Nabiullah Adam juga terusir dari surga, yakni Siti Hawa. Siti Adam digoda, diajak sedemikian rupa dengan alasan apakah engkau tidak cinta terhadapku sehingga engkau tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Jadi disitulah tergodanya juga Nabi Adam tergoda bukan karena setan, akan tapi karena perempuan seperti itu. Jadi lihat di sebelah kanan ini ada masjid. Ini kita sudah mau duduk di sini apa? Langsung ke Jiron aja. Jiron. Iya. Kalau mau duduk di sini. Itu masjid namanya Masjid Mas'aril Haram. Jadi kita ini sudah berada di Musdalifah. Wa idza afattum min Arafat fadhkurullaha indal Mas'aril Haram. Wa idza afattum min Arafat, ketika jemaah haji bertolak dari padang Arafah, fadhkurullaha indal Mas'aril Haram, berzikirlah di Masjid Mas'aril Haram, bukan Masjidil Haram ya. Mas'aril Haram pakai ain bukan jim. Kalau yang di sana itu dekat hotel Masjidil Haram. Kalau yang itu yang ada di daerah Musdalifah namanya Mas'aril Haram. Jadi di Musdalifah ini selain berzikir jemaah haji ketika wukuf di padang, setelah wukuf di padang Arafah yang dimulai dari tergelincirnya matahari pas waktu duhur, kemudian ketika terbenam matahari sholat maghribnya di jamak takhir. Sholat maghribnya di jamak takhir ke sholat isya, kemudian sholat di Mas'aril Haram, yakni sholat di daerah Musdalifah. Selain berzikir jamaah haji pas waktu setelah wukuf di Arafah mengumpulkan kerikil. Lihat di sebelah kiri dan kanan ini ada bebatuan yang hitam-hitam. Ada di kanan itu ada, di kiri ada juga. Memang kebanyakan di daerah Musdalifah ini banyak kerikilnya. Memang disediakan untuk jemaah haji. Untuk jemaah haji untuk dikumpulkan ketika ingin melempar jumrah di Mina nanti, melempar ke sumur. Terkenalnya di Indonesia kan melempar ke sumur. Jadi dikumpulkan semuanya. Setelah itu apa yang dilakukan di sini yakni mabit. Di Musdalifah ini ibadahnya yang namanya mabit. Kita sudah keluar dari Musdalifah dan sebentar lagi kita akan memasuki Mina dan kita akan melihat di mana dulu Nabiullah Ismail yang akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim. Tepatnya di atas bukit nanti. Jadi di antara Mina dengan Musdalifah ini di sini namanya Wadi Muhasyir. Wadi Muhasyir ini di mana Raja Abraha, siapakah Raja Abraha? Yang mau menghancurin Ka'bah, yang terbunuh di Wadi Muhasyir ini. Maka dianjurkan orang-orang yang lewat di Wadi Muhasyir ini dianjurkan untuk dipercepat dikarenakan Wadi Muhasyir ini tempatnya bala, yakni berbahayanya terhadap Raja Abraha dulu. Lihatlah di sebelah kiri ini Mina Setakiyar warna biru. Berarti sekarang kita sudah memasuki Mina dan sudah melewati Wadi Muhasyir yang tadi, di mana di Wadi Muhasyir tadi Raja Abraha
dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Yakni Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil yang sudah diabadikan dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Fil, bukan surah Al-Ikhlas. Bukan surah Al-Ikhlas. Karena terkadang ada juga orang tua yang nggak kenal surah Al-Ikhlas. Lihatlah di sebelah kiri pojok. Di sebelah kiri pojok di atas bukit yang seperti sanggar burung. Di sebelah kiri seperti sanggar burung gitu. Di atas seperti kubah masjid. Kelihatan semuanya. Yang kecil. Yang kecil itu. Yang kecil itu, disitulah Nabiullah Ismail yang akan disembelih. Kurban yang akan disembelih. Kita sudah memasuki Mina. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mina ini seperti rahim. Mina seperti rahim. Kayak apa rahim? Janin kecil, Mina kecil. Janin besar, Mina semakin besar. Rahim semakin besar. Disitulah Mina semakin banyak jemaah haji, Mina pun semakin luas. Jadi tidak akan ada orang yang tidak dapat tempat di Mina. Semuanya akan mendapatkan tempat. Lihatlah kiri dan kanan, inilah tempat penginapan jemaah haji. Tenda-tendanya baik di Musdalifah ataupun di Mina ataupun di Arafah tadi, semuanya ada tendanya. Namun tenda permaninya hanya ada di Mina saja. Kalau di Musdalifah ataupun kalau di Musdalifah hanya sebagian saja yang ada tendanya. Kalau di Arafah ada tendanya juga, namun tidak permanen. Kalau sudah wukuf di Arafah setelah maghrib, siang harinya, besok harinya sudah diangkut kembali, udah dirobohkan kembali. Lihat di sebelah kanan ada terowongan, kelihatan nggak? Itu. Dan di sebelah kiri ini ada masjid. Di sebelah kiri ini ada masjid. Kemudian di sebelah kiri lagi kejauhan di sana yang berlantai-lantai itu, Yang tingkat-tingkat itu ya. kayak parkir mobil. Disitulah yang namanya Jemarat. Tenda yang besar yang kita lihat di sebelahnya tempat mendaratnya helikopter itu adalah Jumrah Ula. Ke depannya lagi Jumrah Usta, ke depannya lagi Jumrah Aqabah. Semoga kita juga bisa merasakan jalan-jalan di kota Mina, di daerah Mina. Amin Allahumma amin. Menyelesaikan ibadah haji. Terowongan itu apa? Alhamdulillah, itu terowongan yang pernah Mina. terjadi peristiwa Ya, dulu. terowongan Mina ya, Pak. Terowongan Mina di sana. Itu dua. Namun dulu yang sampai terjatuhnya korban terowongannya satu. Jadi dari arah pulang dan arah baliknya benturan. Makanya dari saking padatnya sampai ke banyak orang-orang yang terinjak, sampai ada orang yang meninggal. Namun sekarang sudah nambah satu terowongan, jadi tidak satu arah, ada arah pulang, ada arah balik. Kalau di sini, kalau di kota Makkahul Mukarramah, baik Madinatul Munawwarah ini sulit untuk mendapatkan jalan yang mendaki, yakni naik atau turun. Kalau ada gunungnya dilubangi. Dikarenakan gunung di sini tidak seperti di Indonesia. Di sini gunungnya serba batu, tidak ada tanahnya. Itu ini Minanya. Ibadah haji kalau kita lihat di Mina ini plus ataupun reguler tidak menentukan kita dekat dari pelemparan jumrah. Mungkin yang menentukan hanya amal ibadah kita. Saya kerjanya kalau haji itu sama travel yang biasa menyelenggarakan
haji plus. Namun untuk bisa melempar ke Jemarat tadi saya harus melewati terowongan yang kurang lebihnya 6 km jalan kaki. Itu haji plus. Jadi tidak ada haji plus ataupun haji reguler untuk penempatan di Mina. Insya Allah tergantung amal ibadah kita.